Alhamdulillah, pagi hari ini kita sudah baca 18 ayat dari surat Luqman, surat ke-31, mulai ayat pertama sampai ayat ke-18. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dalam membaca Al-Quran ini, dan kita senantiasa diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar membaca ayat demi ayat dari surat-surat di dalam Al-Quran. Surat Luqman diturunkannya di kota Mekah, ya, pada periode Mekah, artinya sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Artinya ketika Islam belum berkembang, artinya ketika Islam dalam keadaan tertekan, bahkan diancam, ya, dalam posisi yang sangat-sangat dalam keadaan genting, sampai-sampai Rasulullah pun mau dibunuhnya, ya. Oleh siapa? Masih oleh kaumnya sendiri, oleh kerabatnya, bahkan sebagai komandannya adalah pamannya sendiri, Abu Lahab. Ya. Kemudian turun surat Luqman ini di kota Mekah. Kemudian siapa Luqman ini? Ya kan pertanyaannya, kok dikasih nama Luqman surat ini? Ya, Luqman ini adalah menurut Ibnu Katsir, wallahu a'lam bishawab, disebutkan seorang orang Afrika, orang Ethiopia. Kemudian beliau itu tukang kayu, tapi dia punya kebijaksanaan, orang yang bijak, ya, sehingga diabadikan sebagai orang yang penuh dengan kebijaksanaan dalam mendidik anaknya. Di surat Luqman ini dicantumkan beberapa nasihat-nasihat dari Luqmanul Hakim ini. Jadi Luqmanul Hakim ini ada yang menyebutkan seorang nabi atau rasul yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, tapi tidak sepakat ulama, karena juga ada yang menyebutkan bahwa dia seorang yang baik, seorang yang bijak. Mari kita lihat seperti apa surat Luqman ini dari mulai ayat pertama. Menurut tafsir dan terjemah Ibnu Katsir. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Masya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang beruntung, termasuk saya, yuk kita lihat ayat ini, bahwa Al-Quran ini ayat-ayat yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang berbuat baik. Siapa orang yang berbuat baik? Di ayat ini disebutkan, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Bapak Ibu sudah mendirikan sholat? Alhamdulillah. Menunaikan zakat? Sudah? Alhamdulillah. Menerima sering ya. Menunaikan, disebut menunaikan itu bisa menerima, bisa memberi. Ya, jangan lupa. Karena tidak akan ada pemberi kalau tidak ada penerima. Makanya Bapak Ibu, kita sekalian kalau menerima zakat itu niatkan ibadah. Semoga mendapatkan keberkahan. Jadi yang ibadah itu ketika zakat bukan hanya yang membayar, tapi yang menerima juga ibadah. Masa yang membayar ibadah, yang menerima tidak ibadah? Toh kalau tidak ada yang menerima, yang bayar tidak akan ada membayar zakat, karena tidak ada yang dibayarkan. Ya, tapi tentu saja diberikan kesempatan kepada yang
kecukupan atau mencapai nisyab untuk membayarkan. Dan ketika yang dalam posisinya 8 asnaf dari yang berhak menerima zakat, maka baginya adalah ibadah kalau dia menerimanya dalam kesabaran. Ya, insya Allah. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Jadi yakin hari akhirat artinya apa? Bakal yakin dibangkitkan kembali, kemudian kita akan berada dalam keadaan yang diminta pertanggung jawaban. Jangan lupa, kehidupan kita di dunia diminta pertanggung jawaban. Seperti apa pertanggung jawabannya? Masing-masing, ya, masing-masing. Tidak ada yang bisa punya koneksi, mau bisa ayah menulungan, ya, selain amal ibadahnya sendiri. Dan ketika itu berhadapan dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Masing-masing mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, kemudian disebutkan di sini, mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi enteng ya kalau mau untung itu ya. Kalau mau untung enteng, ya itu cukup dengan apa tadi Bapak Ibu? Kemudian zakat dan yakin akan hari akhirat. Ya. Kalau orang yang sholat, membayarkan zakat, menunaikan zakat, dan yakin terhadap hari akhirat, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, hikmah, dan rahmat. Ya. Kemudian mereka itulah yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan hikmah, ilmu, hikmah itu ya. Kemudian petunjuk, bagaimana hidup, bagaimana cara menghadapinya, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita dapat itu semua nggak Bapak Ibu? Insya Allah dapat. Ya. Lanjutkan kita ke ayat ke-6. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Dia ada orang yang tanpa dasar menunjuki orang lain berbuat sesuatu. Nah, itu bahaya ya. Kita menunjuki sesuatu, menunjuki cara-cara masak, orang nggak bisa masak. Gimana akhirnya? Oh, show, ya. Kemudian bagaimana juga menunjuki cara menggunakan motor atau mobil, sementara dia sendiri tidak tahu tentang cara menggunakannya. Maka jadinya Bapak Ibu, dikusruk. Gitu. Jadi dalam hal hidup ini kita harus tahu siapa yang harus kita mintai pendapatnya, siapa yang harus kita mintai petunjuknya. Ya, tentu saja masing-masing punya kapabilitas dan kemampuan. Ya, jadi kalau yang sudah punya sesuatu pintaran, jangan lupa sampaikan kepada orang lain supaya jadi bernilai ibadah sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Di orang-orang yang berkata tapi tidak berguna, bahkan menyesatkan orang lain, itu akan memperoleh azab dan akan menghinakannya. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, kata Allah, di Al-Quran, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dengan dia dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah. Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran? Didengarkan dengan telinga? Nah, kan gitu pertanyaannya ya. Apakah kita mendengarkannya? Apakah kita mengabaikannya? Atau sombong? Baik, kan Al-Quran kan gitunya. Soalnya begitu. Sholat mana? Allah baik. Itu kan begitu kan sombong. Ya. Ayah begitu. Ya. Tadi dunia mah segala ayat. Ya. Itu segala ayatnya di ya. Insya Allah. Hanya menunggu dirinya yuk. Mumpung apa? Mumpung hidup kita beribadah kepada Allah dengan memanfaatkan segala ayat. Karena Allah siapkan semuanya.
manusia. Moal ayat eueuh di dunia mah sagala ge pasti aya. Gelo ge aya di dunia. Kemudian nu buang sampah aya di dunia. Nu mungut sampah aya. Jangan rendahkan yang mungut sampah. Jangan merasa mulia kalau buang sampah. Karena bagi Allah semuanya kemuliaan dia memberi, bukan dia menerima, tapi kemuliaan itu di ketakwaan. Kalau bagian yang mungut, masya Allah, orang lain buang saya ambil. Dan buang istri diambil, pak, yang terkenal atau dimanfaatkan. Ya. Lanjut ke ayat ke-8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat ke-10-nya, dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkanmu, dan memperkembangbiakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuhan yang baik. Ya, yakin Bapak Ibu, segala macam tumbuhan aya, keur kitek aya, keur bedak aya, keur gaganting ceuli aya, Bapak Ibu, keur ngaruru aya, aya ya. Terpanu ayah, tertome ayah, terkoreden ayah, ayah semua punya di dunia mah nggak ada yang nggak ada. Jadi kalau ada manusia rumahmu mandolar banyak penyesalan karena merasa itu nggak punya ini nggak punya, berarti salah mana nanti. Ya, jadi lamun ayeuna aya jelema susah, eta teh salah jelema. Ya, ulangnya lah debat. Abdi mah susah berarti salah maneh. Dan diciptakan Allah mah menciptakanmu bukan untuk susah. Segala di dunia sudah disiapkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Geus disiapkeun keur anjeun tugas jeung geus dibere sagala kira-kira cek urang mah. Geus dicukupkeun. Lamun urang teu salat alasanna narieun salah sendiri dia nya. Lamun urang teu salat gara-gara teu boga sarung salah sendiri teu boga sarung. Ya, gitunya. Namun kurang tuh bisa naik haji, salah sendiri tuh bisa naik haji. Makanya salah batu sebenarnya. Tapi udah duit abdi mah dikorupsi, ya, berarti kita bertanggung jawab tentang korupsinya, Bu ya. Jadi jangan nyalahkan apapun di dunia. Kenapa? Allah menciptakan segala makhluk ini tidak ada yang salah. Ayatnya hafal kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban. Di dunia mah tidak ada yang salah. Ya, termasuk garong, ya, garong, bangsa, koruptor. Ya, itu menurut skenario dunia tidak ada yang salah karena memang dia ditakdirkan untuk bisanya yang sakit itu. Tapi nanti dia juga harus bertanggung jawab. Kali iblis salah tuh, Bu. Setan salah tuh. Itu dari titah ku Allah pek goda kabeh ari bisa mah pintu Adam. Jadi setan dan iblisnya menggoda manusia atas izin Allah. Makanya kita kalau seandainya digoda sama iblis sama setan, tong minta kasasaha, minta adu boga setan jeung boga iblis. Kumaha carana? Billahi minasyaitonir rajim. Ya, gitu Bapak Ibu. Hartas. Jadi tong nyalakan setan. Si setan tes ya. Tong nyalakan kan we antepnya jadi setan, jadi cacingnya, kebaiknya. Ya. Jadi di sini ditegaskan, inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanku selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Orang yang tersesat, orang yang sesatnya nyata adalah orang yang di dunianya ini merasa serba salah. Di dunianya ini merasa serba tidak dipenuhi. Di dunianya ini merasa serba susah. Itu teh salah.
ya. Justru kudu nama senang. Di dunia mah nganang, nganing, ngeunah nyana, ngeunah nyaning, mun perlu ngeunah nyanu. Cek pada demnya. Terus Bapak Ibu, udah tanya di Allah atunya, ngalain di Allah atunya ya Allah, datek wae asal wani pada demnya. Disebutnya teh wani bertanggung jawabkan nanti di akhirat. Di dunia mah wani ngabohongan pamajikan. Dan tapi ka kiamat aya pamajikan nu ridhoeun dicantum. Dina ridho lagi berinan sementara waktu dalam hal-hal tertentunya. Jadi ulah coba-coba dedeknya namun teu bebejakeun ka istri. Dalam bebeja ka istri mah Pak ngalih dia cek saha surkan jeung nabi ge pek wae rek boga pamajikan 1, 2, 3, 4 tapi arajeun mau bisa adil mun teu adil berarti dipertanggungjawabkan di akhirat kayak kumaha. Pek wae kan tadi cirina orang yang bertanggung jawab. Ampura kan nyaradungnya sok. Cenah kitu nabi masunah nabi nyepek wae gitunya dia menepikeun we ya. Ayat ke-12-nya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Nah, perhatikan. Yaitu, jadi hikmah itu kebijaksanaan. Luqman itu adalah bersyukurlah kepada Allah, kata Luqman. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ingat Bapak Ibu, kalau kita bersyukur kepada Allah, kita sholat, kita ngaji, kita baca Quran, kita zakat, kita haji, kita puasa, itu sebenarnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk Allah. Allah mah kebutuhan, ya, kebutuhan Allah. Kita untuk diri sendiri karena apa? Menjalankan perintah Allah. Makanya nyebutnya lillahi ta'ala, karena diperintah Allah. Karena kita bertuhankan Allah. Karena Allah yang memberi, maka kita berterima kasih kepada-Nya. Lama rasa Allah di mobil sholat, terus ngirim ke Allah, ngirim ke naon. Kalau buat siga gitu, ya. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur alias kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi sebenarnya mana yang syukur yang teu Allah teu aya pengaruhnya. Sebab apa? Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus somad. Ya. Allah mah teu butuheun ku makhluk. Nah, lamun Allah butuh makhlukna berarti lain Allah. Ya. Dan ingatlah di ayat ke-13-nya. Ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Jadi Mang Luqman ini ngajar ke anak-anaknya. Ya. Hei anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Mempersekutukan Allah itu musyrik, alias menganggap Allah ada saingannya. Menganggap Allah ada yang lain selain Allah sebagai Tuhan. Ya. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ini yang kita baca berulang-ulang tadi, Bapak Ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Jadi ibunya ini mengandung dan melahirkan, kemudian ini normalnya menyapih dalam 2 tahun. 2 tahun artinya dia menyusui anaknya. Ya. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Ya. Hanya kepadaku lah kamu kembali. Kamu akan dikembalikan. Kamu akan kembali. Jadi diingatkan oleh Allah, bersyukurlah kepadaku. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku, sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kamu dikembalikan.
maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi di sini penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada manusia ini jangan mensekutukan Allah karena itu merupakan dosa yang besar, kezaliman yang besar. Dan apabila ibu bapakmu itu menyuruh kepada mensekutukan Allah, maka jangan diikuti, tapi caranya harus tetap baik-baik. Jadi teman yang jadi musuh, ya caranya harus tetap baik-baik, bil ma'ruf, tetap berbuat baik kepada keduanya. Ya, gara-gara beda agama, beda keyakinan bisa jadi, atau beda dengan golongan, beda partai, nggak jadi rariweuh, ya, jeung kolot mah biasa we, ya. Kemudian ayat ke-16-nya, Luqman berkata, hei anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya atau membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Hei anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, dan janganlah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Di ayat 19-nya ya, tadi belum dibaca. Kita baca sama-sama. Wa abshid bi mas'ika wa gawd min shaytik. Inna ankaral aswati la sawtul hamid. Subhanallahul azim. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkan suaramu. Jadi kudu sopan, ya, kita hidup di dunia. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Bapak Ibu harus ngadengar suara keledai. Keledai itu nya udah letih. Enggak aja suaranya seperti itu, lemah seperti. Coba suara kuda seperti apa, Bu? Oh, itu suara ini. Jadi katanya suara keledai ini lebih nyari, lebih cerewet, kurang menyebutnya, dibanding suara kuda meredak berdiri. Apa suara aki-aki lebih suara keledai mah udah tong seperti keledai itu goreng pisang, ya. Bagaimana suara keledai? Suara keledai itu seperti lamun manusia kerjarekan babaturanana pakai kancing pakai coplok, ya. Kancing coplok kan gitunya. Selain itu Bapak Ibunya segala disebutkan pun binatang sok disebutnya, itulah lebih buruk dari suara keledai. Baik Bapak Ibu, dari Saum Takbir Al-Quran Al-Ikhlas kami sekitar Camalik Kota Bandung, pagi hari ini kita berbahagia istiqomah berjamaah membaca Al-Quran, dan yang sudah kita baca hari ini adalah surat Luqman mulai ayat pertama sampai ayat ke-19. Dan kita termasuk yang mendapatkan kesempatan memperoleh ilmu dari apa yang sudah kita baca ini, dan tentu saja kita pada saatnya kita menginginkan mampu ya menyerap keilmuan dengan izin Allah tentunya. Rabbi zidni ilma warzuqni
Ahmad. Untuk sahabat-sahabat dari Saung Tabib di Sukaraja, kemudian di mana lagi ini Cirebon, kemudian di Tasikmalaya, di Salopa, di Bandung, di Sumedang, dan di Cirebon Kasepuhan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita juga diteruskan tetap gemar membaca Al. Karena kita yakin Rasulullah menyampaikan kepada kita khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di pagi hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan nilai ibadah yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus-terusan bahagia istiqomah jamaah membaca Al-Qur'an. Yuk kita sama-sama akhiri dengan membaca doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca doa dan juga bacaan Al-Quran surat Ali Imran mulai ayat ke-130 sebagai doa dan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk memahami perbuatan baik dan perbuatan yang harus kita hindari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dan kita lihat alam yang kabar tadi yang musik banyak kasih makmur dan la fabrikul hamul La Saya Allah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
اللهم إنا نسألك رزقا طيبا اللهم إنا نسألك عملا متقبلا اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu segala yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mohon maafkan dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isra sareng salat duha awal.